Kembali bersama kami, pemirsa sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar hari ini. Tim kuasa hukum menghadirkan sejumlah saksi, termasuk satu saksi ahli yakni mantan Kabar Eskrim Susno Duaji. Tim kuasa hukum menghadirkan 9 saksi fakta pada persidangan peninjauan kembali 6 terpidana yakni Rivaldi Jaya, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Supriyanto di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. 9 saksi yang dihadirkan merupakan teman almarhum Vina serta saksi fakta yang melihat korban Vina Eki dievakuasi pada kejadian 27 Agustus 2016 silam. Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga menghadirkan satu saksi ahli yakni mantan Kabar Eskrim Susno Duaji. Kita mengagendakan ada pemeriksaan sebanyak 9 orang saksi. Saksi ini antara lain adalah saksi fakta yang pernah ditangkap namun dilepaskan. Kemudian kami juga menghadirkan saksi yang melihat proses evakuasi setelah adanya kecelakaan lalu lintas di flyover, serta kemudian ada saksi teman-teman almarhum Eki dan almarhum Vina. Ya, pemirsa, dinamika sidang PK 6 terpidana dan keterangan para saksi terus mengarah pada proses yang dianggap penuh kejanggalan di 2016 silam. Perlukah Ibtu Rudiana dihadirkan dalam persidangan ini untuk membuka tabir misteri kematian Vina dan Eki. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat sore Bang Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Heri sudah hadir. Kita tahu bahwa sidang PK hari ini ada agenda menghadirkan saksi fakta yang melihat kejadian ketika ada kecelakaan di flyover, plus juga keterangan dari Pak Susno Duaji yang lagi-lagi kalau kita lihat nih Bang Heri, ini menyudutkan proses ya di 2016 silam, termasuk bagaimana andil Ibtu Rudiana. Kalau pertanyaannya Bang Heri, apakah Ibtu Rudiana perlu dihadirkan di sidang ini? Tapi ya sebelum dijawab, Bu Elsa juga menyebutkan bahwa tidak perlu karena ini kan proses PK seperti nampaknya misalnya hakim menerima novum lalu ya menerima lalu memutuskan dan nanti akan disahkan oleh MA. Kalau Anda melihat perlukah Ibtu dihadirkan atau tidak? Ya, kalau kita melihat dari kebutuhan dari kasus ini untuk membuat, kalau kita sepakat bahwa ini ingin membuat terang benderang perkaranya semakin jelas, tentunya harapan kita ini bisa dihadirkan. Tapi memang kadang terbentur dengan aturan yang sifatnya sangat formalistik ya. Dalam undang-undang itu kan ada aturan-aturan tertentu, kaidah yang sudah dimuat di sana yang harus diikuti. Nah, masalahnya terbentur masalah formalitas saja menurut saya, kan tidak ada kewajiban untuk kemudian hakim menghadirkan Rudiana karena sifatnya dari upaya hukum luar biasa. PK ini kan diserahkan sepenuhnya pada pemohon ya. Nah, pemohon dalam hal ini tentunya tidak bisa kemudian menjangkau hal tadi untuk menghadirkan Rudiana, karena dalam persoalan ini mungkin kalaupun mau dimasukkan ke dalam wilayah mana yang berhak mengajukan tadi adalah di wilayahnya jaksa penuntut umum, dan memang sudah terlambat kalau di PK. Tapi ya melihat dinamika persoalan yang tidak kunjung selesai, memang seharusnya kita sepakat bahwa ini bisa dibuat menjadi titik ya perkara ini ya. Maka bagaimana caranya? Salah satunya sebenarnya menghadirkan Rudiana, karena versi dari Pak Rudiana ini kan penting juga ya kita dengarkan agar ada perbandingan dan bisa dinilai mana yang kemudian berkesesuaian, mana yang tidak. Tapi sekali lagi ini terbentur masalah hal tersebut, Mas Juno. Jadi Bang, kalau misalnya kan Bu Elsa menyebutkan bahwa sidang PK ini pemohon hanya mengajukan novum, hakim menerima lalu memberikan kesimpulan, ibaratnya seperti admin, lalu keputusan diserahkan ke MA. Jadi hakim juga sebenarnya tidak bisa memanggil Ibtu ya. Kalaupun Pak Susno menyebutkan sebenarnya kalau jadi hakim beliau akan memanggil Ibtu. Tapi menurut Anda cara ini logika yang bisa diterima atau memang tadi toolsnya nggak bisa sebenarnya? Iya, di beberapa perkara kadang formalistik ini juga kadang sangat saklek ya, sangat benar-benar diperhatikan, tapi juga kadang bukan diabaikan ya, tapi bisa diberikan katakanlah alasan-alasan penyeimbang lain kalau memang mau menggali nilai keadilan. Karena bicara tentang menggali nilai keadilan tuh agak sulit kalau dibatasi, Bang. Tapi
Sekali lagi, inilah ranah formalistik yang kadang saya sebagai praktisi juga kita memahami benar kendala ini. Sehingga unsur keadilan yang ingin kita peroleh itu dibatasi oleh aturan main, rule of the game yang sesungguhnya itu tidak bisa kemudian menemukan keadilan yang substantif lah bahasa kita ya. Ini yang sebenarnya ingin disuarakan, persoalan ini yang kemudian menjadi perhatian khususnya di kasusnya Eki dan Vina, karena versinya bukan lagi masalah dia pelakunya atau tidak, tapi apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Ini menurut saya perkembangan yang sangat jauh dari persoalan hukum yang biasa kita temukan begitu. Karena konsekuensinya kalau memang ini adalah bukan perbuatan pidana, maka nggak ada yang harus bertanggung jawab kan. Ini persoalannya apakah dia memang meninggal karena dibunuh menurut versi dari laporan polisi yang dibuat sampai kepada proses di kejaksaan, sampai pada pengadilan, atau memang ya hanya kecelakaan tunggal saja. Maka saya memang tidak ada kata lain, versi dari pelaporan di awal ini harus dijelaskan juga. Jangan sampai ya ujung-ujungnya hanya proseduralnya saja yang terjadi, hanya proses pelaksanaan sidangnya saja, tapi tidak menyentuh keadilan substantifnya tadi. Orang sudah di labeling menjadi pelaku, sudah menjalani sesuatu proses katakanlah penegakan hukum yang tidak menyandarkan pada prosedural hukum yang sesungguhnya. Misalnya ini kan jadi persoalan di semua lini dalam penegakan hukum. Bisa saja ini bisa jadi public distrust ke depannya. Ada orang yang kemudian tidak percaya akan proses hukum yang berjalan melalui kasus ini. Maka menurut saya ya ada kebijaksanaan yang bisa saja dilakukan dalam batas tertentu ya. Kebijaksanaan ya. Ya, menurut saya perlu ada pemikiran-pemikiran lain dari kontekstual tadi. Begitu, Mas Juni. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya ya tadi memang hukum acaranya tidak ada yang mengharuskan seorang itu Rudiana harus hadir ya. Tapi kalau kita lihat lagi konteks hakim, point of view hakim, selain mendengarkan novum baru dari pemohon, saksi-saksi termasuk saksi ahli, logikanya nanti bagaimana hakim bisa mendapatkan keputusan yang cukup adil dan baik ketika tidak mendengarkan sisi Ibtu Rudiana, hanya mendengarkan satu sisi saja, yang tentunya tadi karena tidak ada tools akhirnya tidak bisa menggali dari Ibtu Rudiana. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, saya memahami begini, harusnya dalam penegakan hukum itu ada cover both side lah. Melihatnya dari dua sisi, sehingga ketika mengambil keputusan itu dapat benar-benar dinilai bahwa keputusan ini objektif, gitu kan. Jangan sampai nanti keluar putusan baru MA pun ya disoal lagi nih, misalnya karena ada pihak yang merasa dirugikan karena tadi tidak diberikan hak hukumnya. Tapi kalau memang ini tidak dilakukan, inilah konsekuensinya. Hakim harus memutus dengan dasar fakta-fakta yang didapat seperti ini. Yang pasti dari pemohon semua sudah dimaksimalkan gitu ya, dari keterangan saksi, jumlahnya, bahkan juga mungkin orang-orang yang kemudian yang harusnya kemarin jadi saksi menurut mereka tapi tidak dijadikan saksi di perkara tersebut, padahal itu sangat merugikan. Itu kemudian tidak bisa dinilai dari kualitas proses hukum yang dijalankan. Nah, ini menurut saya sudah dilakukan semua. Maka sekarang tinggal bagaimana hakim memilah-milih saja, menilai bahwa ini bagi mereka menimbulkan keyakinan untuk dinyatakan benar atau tidaknya, terpulang dari hakimnya sendiri. Kita sebagai penonton tadi sangat menyayangkan bahwa ya harusnya sekali lagi karena ini sudah kisruhnya udah luar biasa, ya perlu ada aturan mungkin kebijaksanaan tambahan tadi untuk bisa hadirkan, bukan untuk dikonfrontir ya. Saya dan tidak perlu dikonfrontir antara jawaban atau apa yang disampaikan Pak Rudiana dengan sidang tersebut. Tapi kita perlu mendengarkan versi awalnya seperti apa sih. Saya dapat poinnya. Cover both side. Ini penting sekali untuk menilai bagaimana nanti ya hakim juga perlu pertimbangan ini harusnya. Nah, tapi kalau satu Bang Heri, singkat saja ini pertanyaan terakhir. Menarik sekali bagaimana tadi Pak Susno menyebutkan tidak semua anggota Polri ya, anggota polisi boleh menangkap atau mengamankan. Ini berbanding terbalik dengan pengakuan Ibtu Rudiana yang menyebut ia hanya mengamankan
tidak menangkap. Dalam undang-undang pidana, apakah benar ada kata atau proses mengamankan atau memang sebenarnya tidak ada? Bang Heri. Ya, begini Bang Juno, pada prinsipnya aparat penegak hukum bekerja berdasarkan SOP ya, berdasarkan aturan. Itu diatur agar kemudian bisa dipertanggungjawabkan, agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Ini yang penting untuk dipahami. Memang kalau ada bicara tentang tindak pidana umum, semua orang, bukan hanya polisi, berhak melakukan, katakanlah, atau menindaklanjuti, melaporkan misalnya, atau menyerahkan si pelaku kepada pihak berwajib, sampai di sana saja. Tapi apakah kemudian dia bisa mengintervensi, bisa melakukan proses-proses yang di luar dari ketentuan hukum acara? Ini yang sebenarnya harus ada batas sucinya tadi. Ya, apa yang mereka tidak boleh lakukan. Kalau menurut saya pelangkapan itu sudah masuk kepada upaya untuk pembantasan hak asasi atau kebebasan hak asasi manusia seseorang. Maka tidak semua orang bisa melakukan itu, untuk melakukan proses penangkapan, karena bisa saja tanpa dasar atau penyetujuan tertentu yang sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka yang kita tolak keras. Ini berbahaya sekali kalau seandainya tidak dilakukan sesuai dengan aturan. Terima kasih Bang Heri, waktunya terbatas. Banyak sekali insight terkait bagaimana penangkapan memang harusnya menggunakan surat. Kalau tidak kan itu sama saja merenggut kemerdekaan seseorang. Terima kasih Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, atas waktu dan insight-nya. Selamat beraktivitas kembali.